Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Maktara Sumaria dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pertanian. Di sini saya sedang melakukan tugas observasi. Tadi saya sudah berkeliling bersama teman-teman saya dan saya ingin membahas topik hidroponik selada. Sebelumnya mohon maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Kusmanto. Baik Bapak. Untuk budidaya selada di sini biasanya proses penanamannya itu seperti apa ya Bapak? Untuk khususnya buat selada ya, itu ada dua sistem tanam. Jadi ada media NRT dan DAP kalau untuk selada. Meskipun di sini ada 3 ya, cuman DWC-nya nggak kami pakai untuk selada. Perawatan yang paling penting untuk selada itu biasanya seperti apa? Pada dasarnya umum seperti jenis-jenis tanaman yang lain, cuman dalam kelompok sayur daun itu sayur-sayuran daun ya, dari mulai jenis sawi-sawian ataupun selada ataupun yang lain, selada itu termasuk jenis tanaman yang paling sensitif pada dasarnya. Jadi harus mempunyai perilakuan khusus dibanding dengan yang lain. Contoh umpama kangkung itu ibarat kata sih ditaruh juga numbuh gitu. Perawatannya juga nggak terlalu sedetil dengan selada. Kalau selada memang benar-benar harus khusus, terutama dia sangat sensitif di ranah suhu. Jadi ketika suhu ruang atau suhu areanya itu terlalu kelewat panas, maka agak sedikit mesti kudu disiasati. Dia agak kurang bisa menerima. Terus sisi lain, dia pun juga nggak bisa seperti sayuran-sayuran yang lain, dia sangat sensitif ketika terlalu juga berlebihan nutrisi atau kelebihan di nutrisi dengan, kan kita selalu ukur dengan ppm ya. Jadi yang lain-lain itu mampu di 1500, mampu di 2000. Untuk selada ya mungkin maksimal itu 1500, rata-rata 1200, 1300 itu udah paling pas. Paling kecil mungkin di 800. Jadi kalau kegedean bagaimana? Kalau kegedean nutrisinya ya setidaknya dia akan menghambat perkembangan, bahkan bisa terbatas. Untuk berapa lama sih Pak biasanya tuh tanaman selada siap panennya, dan ciri-ciri untuk siap panennya itu seperti apa Pak? Gini, selada itu khususnya di hidroponik ya. Di hidroponik itu kita mesti harus tahu dulu kita mau ada di spek apa. Kalau kita speknya itu tujuan kita adalah supermarket yang ditujukan untuk konsumer yang sebegitu khalayak, orang banyak, sangat beda dengan spek yang ada di resto yang siap dimasak, ataupun hotel-hotel ataupun catering. Itu pasti kebanyakan mereka minta spek seladanya itu satu pohon atau satu lubang tanam, satu pohon lah ya kurang lebihnya, itu paling tidak harus di atas 200 gram. Itu satu pohon. Rata-rata 250, bahkan bisa sampai 300 gram. Itu untuk spek dari resto dan sejenis yang langsung dikonsumsi. Tapi beda dengan spek supermarket. Supermarket itu paling sekitaran 80-85 gram, di bawah 100 gram. Kalau seandainya lebih, itu paling 125 gram. Karena apa? Selada itu ketika spek supermarket itu beratnya paling di angka 250 ataupun 200 gram. Gimana caranya 2 pohon itu bisa 200 gram. Sampai seperti itu speknya. Dan harus diperhitungkan lagi yang namanya selada itu, semua jenis selada itu ada yang namanya disebutnya bolting. Bolting itu kelewat umur. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ketika dipotek, dahannya yang paling bawah, pokoknya di mana aja dia akan keluar getah. Getahnya itu bukan bening lagi, getahnya getah susu. Kita gibas begini aja udah ketahuan, selada kamu ketuaan, udah sulit untuk dikonsumsi, jadi jatuhnya pahit. Nah, makanya ketika kita mau nanam selada, ini buat spek apa, spek supermarket atau spek yang langsung konsumsi, kurang lebih pertimbangan itu. Dan itu bisa diterapi pada dasarnya. Supaya nggak pahit bagaimana? Ya kita harus bisa nerapi. Intinya, oh ya, nutrisinya mau tidak mau jangan terlalu berlebih. Tapi umur selada itu sendiri dari mulai umur pasti di atas 30, 32, 35 sampai di 40 hari. Itu untuk jenis selada, tergantung kita mau membesarkan seberapa. Tapi ketika kita mulai pengen spek yang lebih besar, ingat hati-hati, akan timbul bolting apa enggak. Karena ketika mau segede, bisa gede banget, tapi begitu dikonsumsi pahit, sama aja buang. Nah, harus dipertimbangkan itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan wawasan luasnya.
Kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.